Cerita dimulai dengan dua remaja yang sedang asik live streaming membahas baju baru mereka kepada para penonton. Sampai tiba-tiba salah satu gadis tersebut meninggalkan ruangan. Live streaming yang tadinya gembira mendadak berubah menjadi video permintaan tolong dari gadis yang ketakutan. Keesokan harinya di kampus, Samantha menerima panggilan dari pacarnya yang bernama Daniel melalui aplikasi sosial media yang bernama Social Red Room. Dan ternyata Daniel memutuskan hubungan mereka begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, muncul sebuah notifikasi di HP Samantha yang menunjukkan jika Daniel telah mengubah statusnya menjadi jomblo. Melihat itu, Samantha pun langsung menghapus aplikasi Red Room dari HP-nya. Beberapa saat kemudian, Samantha mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Mark yang mengajak ia untuk merayakan malam tahun baru bersama teman-teman mereka. Malam harinya, Samantha telah tiba di rumah Mark yang tampak gelap. Dan karena tidak ada yang menjawab ketika ia mengetuk pintunya, Samantha pun memutuskan untuk langsung masuk. Hello? Oh, shit. Ternyata teman-temannya berusaha mengerjai dia. Di tempat tersebut tampak teman Samantha yang lain yaitu Steve dan kekasihnya yang bernama Caitlin, serta Jet dan juga Chad. Dan karena mereka sudah berkumpul semua, pesta menyambut tahun baru itu pun kemudian dimulai. Beberapa saat kemudian, ketika Samantha sedang curhat kepada Mark tentang rasa frustasinya akibat dibully di Social Red Room, tiba-tiba Jet memanggil mereka. Di televisi tampak berita yang melaporkan bahwa sebulan lalu ada seorang mahasiswa yang telah mengakhiri hidupnya akibat cyberbullying di situs Social Red Room. Dan hari ini ada seorang mahasiswa lainnya yang menyerang dan membunuh teman kuliahnya karena kasus serupa, hingga akhirnya polisi terpaksa menembaknya. Tidak lama kemudian, HP Jet berdering. Ternyata itu adalah teman mereka yang bernama Brian yang menghubungi mereka dengan nada panik. Ia berkata bahwa insiden di TV hanyalah sebagian kecil kejadian yang mengerikan. Saat Brian mencoba melangkah keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh sehingga ia kembali masuk dengan tergesa-gesa. Ia kemudian mengirimkan beberapa video mengerikan. Salah satunya menampilkan seorang wanita yang memperingatkan jika lampu di dekat mereka mulai berkedip-kedip, berarti ada orang terinfeksi yang mendekat. Video lainnya menunjukkan siaran berita yang melaporkan peningkatan drastis jumlah orang yang terinfeksi, namun tidak dijelaskan detail infeksi seperti apa yang dimaksud. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari balik pintu depan. Sementara itu, di lantai atas, Steve dan Caitlin yang sedang berduaan kemudian dikejutkan oleh sesosok bayangan yang membuka paksa jendela kamarnya. Teriakan Caitlin membuat mereka semua berlari naik ke lantai atas. Steve tampak syok setelah ia menjatuhkan penyusup tersebut dari jendela, dan ternyata pria itu sempat melukai tangannya. Saat teman-temannya masuk, Steve mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membela diri. Namun Jet melihat kerumunan orang di luar rumah dan menyuruh mereka segera menghubungi polisi. Tapi ketika Jet mencoba menelpon polisi, ia hanya mendengar pesan suara yang menginstruksikan semua warga untuk mengunci pintu dan tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar rumah. Mendengar pesan itu, Mark mengajak mereka kembali turun. Namun baru saja sampai di lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengejutkan mereka. Mark dengan cepat memerintahkan semua orang untuk mematikan lampu dan bersembunyi. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang membobol masuk rumah tersebut. Keributan di luar semakin menjadi-jadi. Melihat situasi yang semakin genting, Steve meminta mereka untuk membarikade pintu dan jendela di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Jet menerima video baru dari Brian. Isinya menunjukkan bahwa orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi agresif, yang kemudian mereka sebut zombie. Dan yang lebih mengerikan, wabah itu telah menyebar ke seluruh Amerika hanya dalam satu malam dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Sementara itu, ketika Steve sedang asik melihat ponselnya, tiba-tiba gambar di layarnya berubah menjadi distorsi aneh. Tidak lama setelah itu, ia menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Halo? Namun ternyata semua itu hanya halusinasinya saja.
Sementara itu, di tempat lain, Brian menjelaskan kepada Jet bahwa ada seorang gadis yang telah terinfeksi bahkan sebelum laporan resmi muncul. Ternyata, video yang dikirimkan Brian adalah rekaman yang ada di awal film. Gadis yang bernama Tara kemudian menceritakan bahwa temannya mengalami mimisan di hidungnya dan kemudian berhalusinasi melihat hal-hal aneh. Tara juga mengaku mendengar suara-suara orang di luar yang mirip dengan suara temannya sehingga ia takut untuk keluar. Brian menambahkan bahwa Tara masih berada di ruangan itu sendirian. Namun tiba-tiba Brian terdengar panik dan memutuskan panggilan video sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut. Khawatir dengan keadaan Tara, Samantha kemudian mencoba menghubunginya. Tara, are you okay? I don't think so. Where are you? What's your I address? don't know. Tara? What's happening? Suasana semakin mencekam ketika dari luar rumah terdengar suara ketukan pintu yang membuat mereka semua tegang. Mark hendak membuka pintunya setelah mendengar jika itu adalah suara Jet. Namun Jet mencegahnya karena melihat Jet mimisan. Jet kemudian menjelaskan tanda-tanda seseorang telah terinfeksi kepada mereka semua. Dan mendengar hal itu, Steve yang tadi mengalami halusinasi kemudian langsung terduduk lemas. Namun ia masih tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Tidak lama kemudian, Mark melihat Samantha yang muntah-muntah, sehingga ia mulai curiga Samantha sudah terinfeksi. Namun Samantha kemudian memberitahunya jika ia sedang hamil. Di sisi lain, Steve juga mulai menunjukkan gejala yang sama dengan para korban lainnya, yaitu hidung dan telinganya mulai berdarah. Bersamaan dengan itu, Brian menghubungi Jet dengan nada ketakutan. Saat Caitlin memberitahu Samantha tentang banyaknya postingan mengenai kematian misterius teman-teman mereka di Social Red Room, tiba-tiba gambar di layar HP-nya berubah menjadi distorsi aneh seperti yang dilihat Steve. Jet yakin bahwa Caitlin kemungkinan besar barusan mengalami halusinasi dan ia kembali melihat Tara yang masih melakukan live streaming dengan sikap yang aneh. Saat Mark menonton video itu sendirian, tiba-tiba muncul Steve yang mengaku bahwa dia telah terinfeksi dan meminta Mark untuk menjaga Caitlin. Steve kemudian pergi meninggalkan Mark sendirian. I need help, Mark. Mark? You're not safe, Steve. It happened. You're just to stop it. Steve mulai berhalusinasi dan hal itu membuat teman-teman mereka menjadi bingung tentang bagaimana Steve bisa terinfeksi. Tidak lama kemudian, lampu di atas Steve mulai berkedip-kedip dan bersamaan dengan itu, Steve mulai berubah menjadi zombie. Menyaksikan kejadian itu, Jet panik dan meminta Mark untuk segera menjauh dari Steve. Dia kemudian memberikan cairan desinfektan untuk berjaga-jaga agar Mark tidak tertular juga. Mereka kemudian memindahkan tubuh Steve ke basement dan bersamaan dengan itu, Caitlin akhirnya juga mulai menunjukkan gejala infeksi yang kemudian membuat Samantha ketakutan. Mendengar teriakan Samantha, Mark dan Jet segera bergegas naik. Namun saat mereka tiba di kamar, Caitlin justru berbohong dan menuduh Samantha telah memukulnya. Jet yang telah menyaksikan perubahan perilaku aneh pada Steve dan orang-orang terinfeksi lainnya tentu tidak percaya dengan perkataan Caitlin. Ia mulai khawatir Caitlin akan menyerang mereka seperti yang dilakukan Steve. Sehingga dengan berat hati, Jet pun memutuskan untuk mengikat Caitlin. Mereka kemudian membawa Caitlin ke lantai atas, namun pada saat itu, Caitlin mulai berhalusinasi. Mereka pun kemudian memindahkan tubuh Caitlin ke dalam kamar. Sementara itu, di sosial media Red Room, Mark melihat rekannya membuat postingan perpisahan karena telah terinfeksi. Namun tiba-tiba layar laptop Mark juga mulai mengalami distorsi aneh. Sementara itu, Samantha dan Jet mencoba melihat live streaming Tara kembali dan mereka kemudian dikejutkan oleh Tara yang sudah meninggal. Mereka pun mencoba memutar ulang rekamannya dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kepala Tara yang tiba-tiba pecah.
Melihat hal itu, Jet berpendapat bahwa kemungkinan besar orang-orang yang terinfeksi, lambat laun kepala mereka akan pecah seperti tara. Selanjutnya, Jet melihat berita tentang kejadian mengenaskan yang menimpa pembuat sosial media Red Room yang ditembak oleh orang tidak dikenal, karena aplikasi buatannya dianggap telah menyebabkan wabah yang saat ini terjadi. Sementara itu, Samantha menemui Mark yang tampak kebingungan menatap video kiriman Steve dan Caitlin. Anehnya video tersebut baru saja terkirim, padahal mereka berdua seharusnya sudah meninggal dari tadi. Video itu mengarah ke kipas angin, persis seperti yang ada di kamar tersebut. Dan hal ini membuat Samantha kebingungan, sehingga ia mencoba mengecek tubuh Caitlin. Saat mereka turun, tiba-tiba Jet menodongkan pisau ke arah Mark dan meminta Samantha menjauh. Ia yakin jika Mark telah terinfeksi, dan ia mulai yakin jika semua wabah ini disebabkan oleh aplikasi sosial media Red Room. Jet kemudian meminta mereka melihat sebuah video yang menampilkan seorang pria yang menjelaskan bahwa selama 3 tahun mereka telah menggunakan kilatan cahaya dengan pola tertentu untuk mempengaruhi alam bawah sadar para penggunanya agar orang-orang lebih sering mengunjungi Red Room. Dan pada hari itu, mereka mencoba pola baru di sebuah postingan yang kemudian menimbulkan efek samping berupa mimisan. Namun ternyata efek sampingnya lebih dari itu yang kemudian membuat orang-orang tersebut bertindak agresif dan berubah menjadi zombie. Pria tersebut sebenarnya telah berusaha mematikan program itu, namun sayangnya program tersebut memiliki mode pertahanan diri yang sangat pintar, dan dengan sedih ia mengatakan bahwa untuk saat ini, jika mereka telah terinfeksi, maka tidak ada obat yang akan bisa mengobati mereka. Namun bagi orang-orang yang belum terinfeksi, pria itu kemudian memberikan sebuah link video yang ia katakan bisa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Mark dan Samantha tidak terlalu percaya dengan omongan orang itu, karena hal itu sungguh sangat di luar nalar. Jet kemudian meminta Samantha untuk segera menjauh dari Mark, namun Samantha kemudian mengatakan bahwa ia juga baru saja melihat aplikasi Red Room bersama Mark, dan tiba-tiba Brian menghubungi mereka. Brian? Where are you? Brian? Residence is overrun. Well, is there a fire escape? Just Trapped on the Brian, roof. you gotta wait it out. There's no more time. Brian, no! Melihat kejadian itu, Jet yang emosi kemudian membuka jendela dan menyerang salah satu zombie di luar. Mereka berdua terpaksa berlindung di gudang untuk beberapa saat. Di sana, Samantha mencoba membuka link video yang diberikan oleh pria dalam video sebelumnya. Rekaman video itu menampilkan seorang ilmuwan yang sedang melakukan prosedur untuk mengobati infeksinya. Sang dokter mengatakan jika prosedur ini dapat dilakukan sendiri di rumah. Ia menjelaskan bahwa virus ini menyerang area tertentu di otak, yang kemudian menciptakan semacam tumor yang akan terus membesar seiring waktu, sampai akhirnya nanti akan membuat kepalanya pecah. Namun prosedur ini hanya akan berhasil kepada orang yang terinfeksi, tapi belum mengalami halusinasi saja. Sang dokter kemudian menunjukkan tumor yang berbentuk seperti cacing hitam yang ia keluarkan dari otak pasiennya. Setelah melihat prosedur tersebut, Mark menolak melakukannya pada Samantha karena menurutnya hal itu mustahil dilakukan tanpa peralatan medis yang memadai. Namun saat itu Mark mulai menunjukkan gejala infeksi, sehingga Samantha memohon agar Mark segera melakukan prosedur itu kepadanya. Tapi di tengah proses tersebut, tiba-tiba Mark berhalusinasi melihat Chad di depannya. Dan ternyata itu bukanlah halusinasi, karena Chad kemudian langsung menyerangnya. You can feel it, Mark. Chad, how we're all connected now. Setelah mendapati Mark telah tewas, Samantha kemudian nekat melanjutkan prosedur itu sendirian. Ia melubangi kepalanya sendiri dan mengeluarkan tumor di otaknya. Samantha kemudian menutup luka di kepalanya dengan kain. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang mau masuk ke tempat tersebut. Keesokan paginya, Samantha akhirnya terbangun dari pingsannya. Dari situ, dengan membawa sebuah kapak, dia kemudian keluar. Begitu di luar, Samantha melihat kondisi kota yang sudah berantakan. Dan tidak lama kemudian, semua orang yang tadinya sudah mati kemudian mulai bangkit menjadi zombie dan menyerang Samantha.
Cerita dimulai dengan gerombolan zombie yang menyerbu kota San Francisco. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul menyelamatkan mereka. Sang pengemudi berusaha membawa mereka ke Pulau Alcatraz yang sekarang dijadikan tempat berlindung dari serangan zombie. Namun karena panik, mobil tersebut justru terjatuh dan para zombie kembali menyerang mereka. Dari kejadian itu, hanya seorang wanita hamil yang bernama Pauline yang masih selamat. Sementara itu, di Pulau Alcatraz, Dr. Lynn dan Ashley menonton rekaman Dr. Arnold yang menjelaskan jika virus zombie menyebar lewat air dari pabrik pengolahan. Risetnya pada simpanse menunjukkan jika campuran anti-HIV dan anti-kanker akan bisa dijadikan vaksin, karena simpanse tidak menunjukkan gejala infeksi setelah 30 detik terinfeksi virus zombie. Namun, Arnold belum yakin jika vaksin itu permanen. Lynn kemudian menemui Dr. Halpern untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi, riset Halpern justru menunjukkan mikroorganisme virus yang membuat jaringan tetap hidup, walau inangnya sudah mati. Sehingga, ia meragukan penelitian Arnold. Masalahnya, Halpern butuh jaringan hidup untuk melakukan risetnya. Sedangkan selama ini, ia hanya meneliti mayat zombie yang sudah membusuk, karena zombie yang dikurung di tempat ini telah dibakar seseorang. Lynn yang curiga kepada seseorang, kemudian segera menemui Caspian dan menanyakan alasannya. Caspian mengatakan bahwa zombie yang mereka kurung bisa membahayakan mereka. Sementara Marshall mengatakan jika zombie dulunya adalah manusia juga, sehingga tidak pantas dijadikan objek penelitian. Lynn menjawab jika mereka harus melakukan hal itu agar mereka bisa menemukan vaksinnya, sehingga Lynn berniat untuk kembali ke San Francisco untuk menangkap beberapa zombie untuk diteliti. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan kemudian terjadi, yaitu para zombie ternyata mulai berdatangan ke pulau ini dengan cara berjalan di bawah laut. Ashley kemudian mengumumkan lockdown dan memerintahkan semua berlindung di sel. Tapi sayangnya para zombie telah masuk dan mulai menyerang para survivor. Mereka pun terpaksa mundur dan mengunci pintu berikutnya. Dan ketika Ashley mencoba menyelamatkan diri, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyergapnya. Di tempat lain, kelompok Caspian bertempur melawan zombie yang masuk lewat pintu berbeda. Setelah pertarungan sengit, Caspian akhirnya berhasil menutup pintunya. Namun, ada beberapa survivor yang telah terinfeksi, sehingga mereka terpaksa dihabisi. Salah seorang yang terinfeksi adalah Julie yang merupakan anak Halpern. Dan ketika Julie dimasukkan di dalam sel, tidak berapa lama kemudian Julie akhirnya berubah menjadi zombie. Sementara itu, Pauline terlihat sedang mengais makanan. Namun tiba-tiba muncul sekawanan zombie sehingga ia harus pergi dari tempat tersebut. Malam harinya di Alcatraz, Lynn berencana membawa para survivor keluar pulau. Namun Kyle mengatakan jika perahu mereka terlalu kecil sehingga mereka tidak bisa membawa semua orang. Perdebatan pun terjadi karena tidak ada orang yang mau ditinggal. Tapi Halpern memutuskan untuk tinggal karena ia ingin melanjutkan penelitiannya sekaligus menjaga Julie. Lynn memberi Halpern sebuah granat dan juga walkie-talkie untuk berkomunikasi dan mereka pun segera berangkat menuju pantai. Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut menggunakan perahu. Beberapa saat kemudian di tengah perjalanan, Vivian tiba-tiba berteriak histeris karena ia merasa ada sesuatu di bawah perahu. Pagi harinya, mereka akhirnya berhasil tiba di San Francisco. Kyle mengatakan jika makanan dan minuman mereka rusak karena terendam air. Dan mendengar hal itu, Caspian memutuskan untuk membobol rumah-rumah di sepanjang jalan untuk mencari perbekalan. Sementara itu di Alcatraz, Halpern mencoba menunjukkan foto Julie pada anaknya yang telah menjadi zombie. Namun Julie sudah tidak mengenali siapapun. Halpern mencoba memberi Julie makanan manusia, tapi ia tidak tertarik sama sekali.
Beberapa saat kemudian, Caspian mengajak mereka berjalan kaki menuju Petaluma. Namun Lynn menolak meninggalkan San Francisco karena tanpa vaksin Arnold, maka wabah ini akan terus menyebar. Ashley dan Jude memutuskan ikut Lynn karena Lynn pernah menyelamatkan mereka. Tapi Kyle yang merupakan kekasih Ashley memutuskan untuk ikut Caspian karena ia berhutang budi padanya yang telah membesarkannya. Dan mereka pun kemudian berpisah menjadi 2 tim. Sementara itu di Alcatraz, Halpern mengamati jari prostetik seekor zombie yang mengalami error, menandakan adanya gangguan sinyal listrik. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata bagian tubuh di bawah prostetik itu tidak terinfeksi, sehingga Halpern pun mengambil sampel dari zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, kelompok Caspian menemukan sebuah rumah besar dan memutuskan untuk memasukinya. Di dalam, Caspian menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan perbekalan dan apapun yang bisa dijadikan senjata dalam waktu 5 menit. Sementara itu, ketika Halpern sedang mengamati sampel, tiba-tiba ia mendengar Julie memanggilnya, sehingga ia pun bergegas memeriksa. Halpern mengira jika Julie sudah sembuh, sehingga ia mencoba mendekatinya. Julie, it's me. Sweetie, are you in there? Julie! Ketika Bob mengambil makanan, ia mengejutkan Caspian karena menemukan tikus di dalam kotak makanannya. Namun mereka tidak menyadari keberadaan zombie di sudut ruangan yang kemudian bergerak dan menyerang Caspian. Di saat bersamaan, Kyle menemukan mobil di garasi yang masih berfungsi. Dan ketika mendengar suara gaduh di dalam rumah, ia pun segera bergegas melihatnya. Sementara itu, Halpern kemudian menghubungi Lynn dan menceritakan dugaan bahwa virus tersebut membajak sistem saraf menggunakan impuls listrik. Ia pun menguji teorinya. Saat Halpern menginduksi listrik ke sampelnya, virus tersebut terlihat mulai berkurang. Di saat bersamaan, Jude melihat banyak zombie memenuhi jembatan, sehingga mereka pun segera pergi. Namun sayangnya para zombie telah mengepung mereka, sehingga mereka harus melawannya. Di tengah kesedihan karena telah kehilangan satu temannya lagi, Ashley tiba-tiba mendengar tangisan dari dalam mobil. Ia pun membukanya dan menemukan Pauline di dalamnya. Melihat Pauline dalam keadaan hamil, Lynn pun meminta Ashley membantunya membawa ke titik evakuasi di Petaluma. Tapi sayangnya, ketika Pauline keluar dari mobil, ternyata ada seekor zombie di bawah mobil yang kemudian menyerangnya. Mereka berhasil membunuh zombie tersebut, namun Pauline sudah tergigit. Dan karena ia tidak mau bayinya ikut terinfeksi, ia meminta mereka untuk membunuhnya dan melakukan sesar ke perutnya untuk mengeluarkan bayinya. Lynn terlihat ragu, namun Marshall langsung melakukan hal tersebut dengan cepat. Namun sayangnya semua sudah terlambat, karena ternyata bayinya juga sudah terinfeksi. Beberapa saat kemudian, Halpern mencoba melakukan eksperimen pada zombie dengan menggunakan sengatan listrik. Setelah percobaan itu, Halpern kemudian mencoba memberi makan Julie dengan sepotong daging matang untuk melihat apakah ada perubahan, namun Julie tetap tidak tertarik. Sementara itu, kelompok Lynn akhirnya tiba di laboratorium Dr. Arnold, tapi tempat tersebut sudah kosong. Saat hendak mengobati luka anjing yang ditemukan Marshall, mereka melihat tulisan pabrik pengolahan air pada kalung anjing tersebut. Lynn langsung teringat perkataan Arnold tentang laboratorium di pabrik itu, dan ia menduga jika Arnold berada di tempat tersebut. Namun, Marshall berpendapat jika mereka lebih baik segera menyusul Caspian menuju Petaluma. Pagi harinya, Lynn terbangun dan mendapati Ashley berdiri sambil memegangi perutnya. Ashley mengaku telah hamil 2 bulan, tetapi bayi itu bukan anak Kyle. Ashley juga mengatakan bahwa sejak kejadian di jembatan, ia berpikir agar bayinya tidak lahir saja. Lynn mencoba menenangkan Ashley dan mengatakan bahwa ia sekarang mungkin berpikir seperti itu. Namun Lynn yakin jika Ashley sudah melihat wajah bayinya, maka ia pasti akan berpikir sebaliknya.
Beberapa saat kemudian, Kyle akhirnya tiba di kamp pengungsian Petaluma. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat kondisi kamp yang kosong dan berantakan. Kyle kemudian mencoba memanjat pagarnya, namun tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerangnya. Sementara itu, di Alcatraz, Halpern melakukan uji reaksi zombie terhadap kekurangan oksigen dengan cara mengasapi sel zombie. Halpern yang terjatuh kemudian terluka, dan ia kemudian melihat Julie yang sangat tertarik dengan bau darahnya. Dan karena ia sangat menyayangi anaknya itu, sekaligus ingin melihat reaksi zombie terhadap daging segar, Halpern kemudian nekat memotong dagingnya sendiri dan memberikannya kepada Julie sambil merekamnya. Is responding the fresh, real senses. Kelompok Lynn melihat ledakan di Alcatraz, sehingga mereka tahu jika ada sesuatu yang terjadi pada Halpern. Tiba-tiba zombie bermunculan mengepung mereka, sehingga sekali lagi mereka harus bertarung. Dan beruntungnya muncul Kyle yang datang membawa mobil dan kemudian menyelamatkan mereka. Kyle kemudian memberitahu bahwa Petaluma telah hancur dan ia berencana membawa mereka mencari kota pesisir dengan persediaan air bersih. Beberapa saat kemudian mereka berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar. Kyle yang akhirnya mengetahui jika Ashley hamil dengan orang lain kemudian mengatakan bahwa ia akan tetap mencintai bayinya dan berjanji mencari tempat aman untuk hidup bersama. Lynn kemudian meminta Kyle membantu Marshall menyalakan mobilnya. Kyle kemudian keluar dari dalam bus, namun Ashley ternyata merasa sangat bersalah, sehingga ia kemudian menonaktifkan rem tangan bus tersebut, sehingga bos itu kemudian berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, mereka menuju kantor polisi untuk mencari senjata, dan di sana mereka menemukan sejumlah senjata yang masih bisa dipakai. Tapi ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang. Malam harinya, mereka akhirnya sampai di pabrik pengolahan air. Di sana, mereka mendengar alunan musik, sehingga mereka mencoba mencari sumbernya. Namun mereka justru disambut oleh segerombolan zombie. Mereka pun melanjutkan pencariannya. Lynn melihat Arnold di dalam sebuah laboratorium. Awalnya Arnold menolak membuka pintunya, tetapi setelah Lynn memperkenalkan diri, Arnold kemudian mengizinkan mereka masuk. Lynn menjelaskan tentang video Arnold yang mereka temukan. Namun Arnold mengatakan jika ia baru saja menyuntikkan vaksin pada dirinya sendiri, tapi ia tidak tahu jika vaksin tersebut akan berhasil atau tidak, karena ia sendiri belum terinfeksi. Marshall kemudian segera mengajak mereka pergi dari tempat tersebut. Dan Arnold mengatakan jika di atas gedung ini ada sebuah helikopter yang bisa mereka gunakan. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba segerombolan zombie memecahkan kaca pintunya dan menarik tangan Marshall. Dan karena tangan Marshall sudah tergigit, ia kemudian meminta mereka untuk segera memotong tangannya. Arnold kemudian menyuntikkan vaksin yang ia ciptakan kepada Marshall dan mereka segera pergi dari tempat tersebut. Dan akhirnya, mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Kyle yang tadi terkena cakaran zombie, kemudian disuntik vaksin juga, dan ternyata ia juga tidak berubah menjadi zombie. Sehingga mereka kini yakin jika vaksin buatan Arnold ini benar-benar berhasil. Arnold kemudian meminta mereka untuk mengantarnya ke laboratorium yang lebih layak agar ia bisa memproduksi vaksin dalam jumlah yang lebih banyak.
Cerita dimulai dengan seorang wanita yang berlarian ke dalam hutan. Ternyata di dunia ini tengah terjadi sebuah wabah yang mengubah manusia menjadi zombie. Satu-satunya harapan bagi orang-orang untuk bertahan hidup adalah pangkalan militer yang disebut Noah. Wanita tersebut akhirnya berhasil mencapai jalan raya, namun tiba-tiba ia justru tertabrak ambulans. Di dalam ambulans tersebut ada 4 orang penumpang, yaitu seorang petugas kesehatan yang bernama Sonia dan suaminya yang bernama Marco. Sonia ini sebenarnya sedang hamil, namun ia harus tetap bekerja karena dunia sekarang sedang kacau. Mereka sedang membawa 2 petugas polisi yang salah satunya terinfeksi virus, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Polisi wanita yang bernama Perez memerintahkan Sonia untuk menunjukkan luka temannya. Setelah melihat kondisinya semakin memburuk, Perez memerintahkan Sonia dan Marco untuk menghentikan mobilnya karena dia berniat untuk menghabisi temannya itu. Perez kemudian memerintahkan mereka berdua untuk membersihkan dan mendisinfeksi ambulansnya, dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sonia bertanya kepada Perez tentang kebenaran pangkalan Noah, tetapi Perez tidak menjawabnya secara langsung. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, Marco memperingatkan Sonia tentang kekejaman Perez. Namun Sonia bersikeras bahwa mereka membutuhkan Perez untuk melindungi mereka. Setelah beberapa waktu, mereka pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar, tetapi tangki bensinnya ternyata kosong. Sonia tetap berada di dalam kendaraan, sementara Marco dan Perez mencari persediaan di sekitar area tersebut. Perez kemudian menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan mayat dan tiba-tiba muncul seseorang yang menyerangnya. Dan untungnya penyerang itu bukanlah zombie. Sonia kemudian merawat pria itu dan dia memberitahu jika sepertinya pria itu autis dan ketakutan. Sonia berniat ingin membawanya bersama mereka, namun Perez menolaknya, sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Perez mengangkat senjatanya dan meminta mereka untuk memberikan kunci ambulans, sementara Marco juga mengangkat senjatanya untuk melindungi istrinya, sehingga ketegangan itu pun berujung pada perkelahian. Sonia kemudian membawa Marco kembali ke ambulans untuk merawat luka tembakan di perutnya, dan Marco kemudian kehilangan kesadaran. Namun sebelum bisa berbuat apa-apa, Sonia kemudian mendengar geraman zombie dari kejauhan, sehingga dia pun langsung menuju ke kursi pengemudi dan pergi dari tempat tersebut. Tapi sayangnya, sebelum bisa pergi cukup jauh, ambulans tersebut kehabisan bensin, sehingga mereka harus berlindung di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Setelah membersihkan luka Marco, Sonia mencoba mencari kotak sekring listrik di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang terbang di atas mereka. Hal ini memberi Sonia harapan bahwa mereka masih bisa diselamatkan. Namun ketika ia membelai suaminya, terlihat rambut Marco yang rontok. Keesokan paginya, Marco kemudian terbangun dari mimpi buruknya. Sementara Sonia kembali ke ambulans untuk mengirim panggilan darurat ke pangkalan militer. Namun ia tidak mendapatkan respon yang cukup jelas. Avec la radio du milieu de la forêt dans une grande évacuation. À vous, nous ne sommes pas contaminés. Reçu. Maintenons notre position. Kembali ke gedung, Sonia memberitahu Marco bahwa dia barusan telah melakukan kontak dengan Noah. Sonia cukup yakin bahwa pesan itu akan sampai ke pangkalan dan mereka akan diselamatkan. Namun Marco mengingatkannya untuk tidak terlalu mudah percaya kepada orang asing. Dan ketika Sonia memeriksa lukanya, tiba-tiba ekspresinya berubah karena ternyata Marco menunjukkan gejala infeksi virus. Dan Sonia baru teringat bahwa ketika Marco tertembak, darah si pria autis itu tumpah ke tubuhnya. Sonia kemudian memberitahu Marco jika mereka harus berhati-hati di daerah sini, karena tempat itu terkenal dengan bandit yang biasa menyerang para survivor. Mereka kemudian naik ke atap dan menyalakan api untuk memberi sinyal kepada helikopter penyelamat. Beberapa saat kemudian, Marco mulai batuk darah yang cukup parah.
Ketika terbangun, mereka berdua mulai membicarakan tentang virus yang sudah menjangkit tubuh Marco. Sepertinya pria autis sebelumnya sudah terinfeksi virus, namun ia memiliki kekebalan tubuh, sehingga ia tidak berubah menjadi zombie. Sonia berpikir bahwa virus dalam tubuh Marco masih dalam tahap vegetatif, dan dia hanya punya waktu kurang lebih 3 hari sebelum virus tersebut merubahnya menjadi zombie. Marco tampak kesakitan, namun Sonia mendekatinya dan meyakinkannya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Marco yang ketakutan kemudian memegang kepalanya, dan saat itu ia baru sadar bahwa rambutnya mulai rontok. Sadar akan hal itu, dia dengan cepat mengambil senjata untuk mengakhiri hidupnya. Sonia kemudian menghentikannya dan menunjukkan bahwa ia dulu pernah digigit pasien zombie, namun ia tidak berubah karena Sonia adalah salah satu orang yang memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Sonia percaya bahwa dengan bantuan para ilmuwan, mereka pasti bisa membuat vaksin dari darahnya, sehingga Marco juga akan sembuh. Sonia perlahan mendekati suaminya dan mengatakan bahwa ia akan selalu bersamanya. Seiring berjalannya waktu, virus tersebut perlahan-lahan menggerogoti tubuh Marco. Ia terpaksa memakai obat-obatan untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun, Marco menjadi kecanduan, sehingga Sonia terpaksa melarangnya. Dan hal itu membuat Marco menjadi sangat marah. Ketika situasi sudah tenang, Sonia kemudian berniat untuk mentransfusi darahnya ke Marco melalui kakinya, dengan harapan darahnya yang kebal dengan virus itu bisa menolong suaminya. Namun setelah beberapa saat, tidak terlihat perubahan apapun yang menunjukkan semuanya menjadi lebih baik. Sonia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tubuhnya, namun ia tidak sadar bahwa Marco sudah berada di belakangnya, dan ia mulai menggila dan hendak menyerang Sonia. Sonia akhirnya berhasil bersembunyi dan mengunci pintunya, dan ketika suara gedoran pintunya berhenti, ia perlahan mendekati pintu tersebut dan mendengar suaminya meminta maaf. Marco mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri penderitaan Marco dengan menggunakan suntik mati. Sonia kemudian menyuntiknya dengan obat pertama yang membuat Marco tertidur. Namun, Sonia masih tidak bisa membunuh suaminya itu, sehingga ketika ia seharusnya menyuntikkan obat kedua untuk membunuhnya, Sonia justru membawa Marco yang tertidur itu ke sebuah ruangan dan kemudian menguncinya. Sonia kemudian mengemasi barang-barangnya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara dari luar, sehingga ia mencoba mengeceknya. Ketika terbangun, Sonia mengira jika ia sedang berbicara dengan tentara dari Noah. Namun ternyata orang-orang ini adalah para bandit yang akhirnya menemukan keberadaan mereka. Para bandit itu mengatakan bahwa mereka telah mencegat panggilan bantuannya ke pangkalan militer sebelumnya. Mereka kemudian meminta kunci ambulans, tetapi Sonia berbohong bahwa dia tidak tahu di mana itu. Dia juga mengatakan bahwa ambulans itu tidak memiliki bahan bakar. Jadi, meskipun mereka bisa mendapatkan kuncinya, semua itu tidak ada gunanya. Si bandit wanita yang bernama June kemudian bertanya di mana teman Sonia yang lain berada. Namun Sonia mengatakan bahwa ia berada di sini seorang diri. Sang pemimpin yang bernama Frank kemudian membawa Sonia ke salah satu anak buahnya yang terluka setelah pertarungan mereka dengan para zombie dan memintanya untuk merawat lukanya. June meyakinkan Frank untuk segera membunuh Sonia dan mengambil ambulan tersebut. Sementara Sonia masih sibuk merawat luka anak buah sang bandit yang bernama Abel. Sonia kemudian mencoba mengorek informasi darinya tentang radio yang dipegang Abel. Ia kemudian mengatakan bahwa radio tersebut hanya dapat menerima transmisi, tetapi tidak dapat mengirimnya. Sementara itu, bandit lain yang bernama Virgil memperhatikan luka gigitan milik Sonia, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Frank kemudian memerintahkan Sonia dan Virgil untuk mengumpulkan bahan bakar di pagi hari. Beberapa saat kemudian, Sonia menyelinap ke ruang bawah tanah untuk menemui Marco. Tiba-tiba muncul Virgil yang menodongnya dan memeriksa bekas gigitan di tubuh Sonia.
Sonia kemudian mengatakan untuk mengampuninya karena ia sekarang sedang mengandung. Dan mendengar hal itu, Virgil ternyata melepaskannya. Virgil mengatakan bahwa ia juga memiliki seorang anak yang tewas akibat serangan zombie. Menyadari bahwa Virgil bukanlah orang jahat, Sonia kemudian membuat kesepakatan dengannya. Ia akan memberikan kunci ambulans tersebut kepada Virgil, asalkan ia boleh menggunakan radio milik mereka. Keesokan paginya, Sonia dan Virgil pergi untuk mencari bahan bakar. Namun, Virgil ternyata membawa Sonia ke markas mereka. Sonia kemudian memberikan kunci ambulans kepada Virgil, sementara dia menuju ke radio mereka. Saat Sonia sedang menghubungi Noah untuk meminta evakuasi darurat, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Virgil langsung mengambil goloknya dan mengecek sumber suara tersebut. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Namun sayangnya, Virgil telah tergigit zombie. Sonia berniat membunuhnya, namun ia mengurungkan niatnya itu. Di saat bersamaan, terdengar suara zombie lagi dari kejauhan, sehingga Virgil kemudian meminta Sonia untuk melanjutkan panggilan radionya, sementara ia akan mencoba menahan zombinya. Untuk meyakinkan militer agar menyelamatkannya, Sonia mengatakan kepada mereka bahwa dia kebal terhadap virus tersebut. Sonia kemudian berlari kembali ke gedung, sementara para zombie memakan Virgil. Frank kemudian membawa Sonia dan mulai memukulinya untuk menanyakan di mana kunci ambulans. Sementara itu, Marco akhirnya berubah menjadi zombie. Frank kemudian mengambil senjata, dan ketika ia hendak menembaknya, Sonia kemudian berteriak memanggil nama suaminya. Mendengar jeritan Sonia, Marco menggeram keras sampai membuat Frank dan June ketakutan. Di saat bersamaan, para zombie sekarang menuju ke tempat tersebut juga. Mereka pun langsung meninggalkan Sonia dan pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Marco akhirnya berhasil membuka pintunya. Di saat bersamaan, Frank dan June telah tiba di perpustakaan dan ia langsung melempar bom asap untuk menutupi jejak mereka. Namun sepertinya hal itu sia-sia karena para zombie masih bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu, Sonia dan Abel tiba-tiba diserang oleh Marco. Sonia mengambil senjatanya, namun ketika dia menyadari bahwa itu adalah suaminya, dia tidak mampu menembaknya, sehingga Abel harus tewas dimakan zombie Marco. Namun zombie Marco kemudian mengalihkan perhatiannya pada Sonia dan mulai mengejarnya. Dan ketika Sonia memeriksa keluar, ternyata dia tidak menemukan tubuh Marco. Sonia kemudian mendengar radio yang mengatakan bahwa panggilan evakuasinya telah dikonfirmasi dan mereka akan tiba di tempat tersebut dalam waktu 12 menit. Sonia pun mempersiapkan diri untuk bisa bertahan hidup dalam waktu tersebut. Dia menyusuri tempat tersebut diam-diam, namun tiba-tiba muncul zombie yang menyerangnya. Dan entah kenapa, tiba-tiba muncul zombie Marco yang menyerang zombie tersebut, sehingga Sonia akhirnya berhasil melarikan diri melalui saluran ventilasi menuju keluar. Namun ternyata pintu pagarnya masih terkunci, sementara zombie Marco akhirnya berhasil mengejarnya. Tapi anehnya zombie Marco tidak menyerang Sonia dan dia justru melihat perutnya, seolah dia masih ingat jika istrinya sedang mengandung anaknya. Dan melihat kesempatan itu, Sonia langsung mendorong zombie Marco hingga terjatuh dan tersangkut kawat berduri. Sonia kemudian mengambil sebuah pipa dan menancapkan ke tubuh zombie Marco.
Beberapa saat kemudian, para zombie mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Tapi beruntungnya, muncul helikopter penyelamat yang menembaki para zombie tersebut. Sonia pun akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa menuju ke markas militer Noah. Cerita dimulai di sebuah apartemen, dan di dalamnya terdapat seorang gamer yang sedang streaming yang bernama Junwoo. Ia berada sendirian di sana karena orang tuanya sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Di tengah permainan, beberapa teman Junwoo mulai mengirim chat tentang berita aneh yang mereka dengar di televisi. Dan karena penasaran, Junwoo pun menyalakan TV di apartemennya. Tiba-tiba muncul peringatan darurat di TV dan juga di ponsel Junwoo. Ternyata pada saat ini telah terjadi sebuah wabah misterius yang mengubah orang-orang menjadi zombie yang ganas. Dan bersamaan dengan itu, di luar apartemennya terlihat kekacauan yang mulai terjadi. Mendengar suara-suara aneh dari balik pintu setelah kejadian tersebut, Junwoo kemudian mencoba memeriksanya dan tiba-tiba muncul seorang pria yang mendobrak masuk ke apartemennya. Junwoo berusaha mengusir pria asing yang merupakan tetangga di sebelahnya itu. Namun, karena pria itu berjanji akan pergi setelah menggunakan toilet, Junwoo pun terpaksa mengalah. Pada saat itu, ia mendengar berita tentang penularan virus melalui darah akibat gigitan atau luka. Junwoo yang sadar jika tetangganya tadi terluka, kemudian langsung mengambil pisau dan menodongkan pada pria tersebut. Namun semuanya sudah terlambat, karena pria tersebut kemudian berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Junwoo. Usai kejadian menegangkan itu, Junwoo membarikade pintu apartemennya dengan kulkas. Ia berusaha menghubungi keluarganya untuk memastikan keselamatan mereka. Tapi sayangnya, sinyal di sana sangat sulit didapat, dan Junwoo hanya menerima beberapa pesan singkat dari ibunya. Ibunya mengabarkan bahwa mereka baik-baik saja di tempat perlindungan yang aman. Sang ibu juga meminta Junwoo untuk tetap tinggal di apartemen dan bertahan hidup di sana. Junwoo kemudian mengumpulkan semua stok makanan yang tersisa, namun jumlahnya tidak terlalu banyak karena ia jarang berbelanja kebutuhan pangan. Esoknya Junwoo mencoba menerbangkan drone untuk menghubungi keluarganya, tetapi upayanya itu gagal karena baterai drone-nya mendadak habis. Malam harinya, Junwoo terbangun karena suara seorang polisi yang berjuang melawan gerombolan zombie di luar. Namun, ia sangat kewalahan harus melawan beberapa zombie sendirian. Melihat kejadian tersebut, Junwoo mencoba berteriak ke arah para zombie untuk mengalihkan perhatian mereka, tetapi hal itu justru memancing salah satu zombie yang berada di dekat pintunya. Akibat insiden tersebut, makanan yang ada di kulkas terjatuh semua dan hanya dalam waktu 1 minggu, Junwoo telah menghabiskan stok mie instan terakhirnya. Namun kesialan masih belum berhenti karena tiba-tiba air di apartemen tersebut mati, sehingga kini ia hanya memiliki sedikit camilan dan beberapa botol minuman keras milik ayahnya. 2 minggu kemudian, keadaan Junwoo mulai tidak karuan. Akibat kekurangan makanan dan air putih, Junwoo hanya makan camilan dan minuman keras, sehingga membuatnya berhalusinasi akan keluarganya. Beberapa saat kemudian, HP Junwoo tiba-tiba berbunyi. Namun karena sinyalnya sangat lemah, Junwoo kemudian nekat memanjat keluar jendela, bergelantungan dengan satu tangan demi mendapatkan sinyal telepon. Dan akhirnya usahanya tersebut berhasil. Junwoo akhirnya berhasil tersambung, namun ia justru harus menerima kenyataan pahit ketika ia mendengar jeritan dan kata-kata terakhir keluarganya sebelum diserang zombie. Tidak sanggup menerima kenyataan itu, Junwoo melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan sebagian besar barang di kamarnya.
Dan ketika masih merasa tidak cukup, Junwoo kemudian nekat keluar untuk menghajar zombie yang dilihatnya. Dan karena jumlah zombinya terlalu banyak, Junwoo kemudian mencoba mundur secara perlahan sampai akhirnya ia berhasil menyelinap masuk ke dalam apartemennya kembali. Malam harinya, ledakan dahsyat mengguncang pusat kota. Seluruh jaringan listrik padam termasuk di apartemen Junwoo. Dan dihadapkan pada kenyataan pahit yang bertubi-tubi, Junwoo pun mulai kehilangan akal sehatnya, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat hendak melakukan niatnya, Junwoo melihat sinar laser merah menyorot ke arahnya. Ternyata sinar laser itu berasal dari seorang perempuan yang bernama Yubin yang tinggal di seberang apartemen Junwoo. Yubin kemudian meminta Junwoo untuk menemuinya kembali pukul 7 pagi. Namun Junwoo malah kesiangan dan baru bangun jam 11 siang. Junwoo segera meminta maaf kepada Yubin dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Ketika Junwoo mengatakan bahwa ia membutuhkan makanan, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari balik pintu apartemen Yubin, sehingga ia meminta Junwoo untuk menemuinya kembali esok hari. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terjebak perangkap yang dipasang oleh Yubin, dan dia pun langsung menghabisi zombie tersebut. Keesokan harinya, Yubin mencoba melempar bola yang telah diikatkan tali ke arah Junwoo. Rencananya ia akan mengirimkan makanan melalui bola tersebut. Namun sayangnya lemparan Yubin terlalu lemah dan tidak sampai ke apartemen Junwoo. Melihat itu Junwoo kemudian mempunyai ide, yaitu menggunakan drone miliknya untuk membawa talinya. Dan dengan menggunakan tali tersebut, mereka bisa saling mengirimkan barang. Yubin kemudian mengirimkan beberapa makanan untuk Junwoo. Namun ketika ia sedang menikmati makanan tersebut, tiba-tiba ada seekor zombie yang mengambil bola milik Yubin dan menarik talinya, membuat meja yang terikat dengan tali itu kemudian mengenai Yubin hingga pingsan. Zombie itu kemudian berusaha memanjat ke apartemen Yubin dan Junwoo mencoba menahan zombie tersebut menggunakan drone-nya. Beberapa saat kemudian, persediaan makanan dari Yubin hanya cukup untuk 2 hari ke depan, sehingga Junwoo memutuskan untuk keluar apartemen dan mencari tambahan makanan. Ia mencoba memberanikan diri memasuki apartemen tetangganya. Di sana, ia melihat sebuah kaki tergeletak di lantai. Dengan hati-hati, Junwoo melempar sepatu ke arah kaki tersebut, tapi tidak ada reaksi yang terlihat. Ia pun mulai menggeledah seluruh ruangan dan menemukan beberapa stok makanan. Namun ketika ia hendak keluar, tiba-tiba ada seekor zombie yang muncul dan menyerangnya. Junwoo kemudian mengirimkan sebagian makanan dan walkie-talkie kepada Yubin agar mereka bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Dan sejak saat itu, mereka berdua memutuskan untuk bertahan hidup bersama. Meskipun terpisah oleh gerombolan zombie dan terjebak dalam situasi yang mengerikan, keterbatasan itu justru semakin mendekatkan mereka berdua. 나 원래 조금 넣는 나중에 밥도 말아 먹으려고 넣어가지고 짜파구리로 먹는 게 짱이지. Beberapa saat kemudian, tanpa sebab yang jelas, para zombie di luar tiba-tiba menjadi aktif dan mulai memasuki apartemen Yubin. Yubin yang panik kemudian tidak sengaja menabrak meja dan suara tersebut kemudian membuat para zombie berlarian ke arahnya. Dihadapkan pada situasi genting ini, Junwoo dan Yubin kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan menerobos kepungan zombie. Mereka berdua akhirnya berhasil melewati kepungan zombie dan masuk ke dalam lift. Yubin mengajaknya pergi ke lantai 8 karena ia yakin lantai itu aman setelah ia mengamatinya di malam sebelumnya. Namun, perkiraan Yubin ternyata salah karena para zombie telah mengikuti mereka sampai ke tempat itu juga.
Beruntungnya muncul seorang pria yang bernama Bae-su yang menyelamatkan mereka. Bae-su kemudian memberikan mereka makanan dan minuman sambil bercerita bahwa ia sering melihat helikopter yang melintas di sekitar gedung. Namun Yubin masih tampak curiga dan tidak terlalu percaya kepada Bae-su. Dan ternyata kecurigaannya terbukti benar. Tiba-tiba Junwoo dan Yubin merasa pusing dan kemudian pingsan. Saat Yubin sudah lemas tidak berdaya, Bae-su kemudian membawanya ke sebuah kamar dan mengurungnya di sana. Ternyata ia berencana menjadikan Yubin sebagai santapan untuk istrinya yang telah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, Junwoo akhirnya tersadar dan langsung menodongkan pistol ke arah Bae-su. Namun dengan liciknya, Bae-su melepaskan tali pengikat istrinya, sehingga Junwoo segera berlari dan berusaha menahan tali tersebut agar Yubin tidak dimangsa zombie. Namun Junwoo tidak kuat menahan talinya hingga akhirnya terlepas. Beberapa saat kemudian, suasana di dalam kamar menjadi sepi dan Bae-su kemudian langsung membuka kamarnya. Ternyata Yubin berhasil mengelabui Bae-su dan membuat zombie istrinya kemudian menggigitnya. Namun Bae-su justru membiarkan zombie tersebut meneruskan gigitannya karena ia sangat mencintai istrinya itu. Dan melihat hal itu, Yubin kemudian langsung mengakhiri penderitaan mereka berdua. Tapi suara tembakan barusan kemudian menarik perhatian para zombie di luar, sehingga mereka mulai menuju ke tempat tersebut. Merasa tidak ada harapan untuk selamat, Yubin kemudian meminta Junwoo untuk mengakhiri hidup mereka. Junwoo tentu saja tidak sanggup melakukannya, namun karena memang sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan, ia pun kemudian mencoba menguatkan diri dan hendak menarik pelatuk pistolnya. Namun tiba-tiba terdengar suara helikopter dari luar. Dan melihat hal itu, mereka pun langsung menerobos keluar untuk menuju atap gedung. Mereka pun akhirnya sampai ke atas gedung, namun di sana tidak terlihat satupun helikopter yang melintas. Mereka terlihat begitu putus asa karena harapan terakhir mereka sepertinya sudah tidak ada. Junwoo berteriak sekuat tenaga untuk melampiaskan rasa kekesalannya. Dan tidak berselang lama, para zombie tadi akhirnya juga berhasil menerobos pintunya dan langsung menyerang mereka. Dan ketika mereka sudah menerima nasib mereka, tiba-tiba muncullah sebuah helikopter yang akhirnya menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu, jaringan internet kemudian mulai pulih, sehingga para survivor yang masih selamat bisa meminta pertolongan melalui postingan sosial media mereka. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Arti yang sedang berlari sambil tersenyum bersama seorang gadis bernama April. Arti membayangkan mereka sedang berada di taman bunga yang indah, tapi pada kenyataannya mereka sebenarnya sedang dikejar segerombolan zombie. Diceritakan bahwa Arti pertama kali bertemu dengan April saat ia pindah menjadi tetangga rumahnya waktu kecil. Waktu pun berlalu dan keduanya menjadi sahabat karib hingga remaja. Namun rasa cemburu mulai tumbuh di hati Arti ketika April berpacaran dengan pemuda lain karena Arti ternyata jatuh cinta pada April. Malam sebelum wabah zombie menyebar, Arti dan April sedang pergi ke pesta, tapi mereka kemudian berpisah setelah tiba di sana. Arti kemudian bertemu dengan temannya yaitu Stevenson, dan tidak jauh dari situ ada seorang gadis yang bernama Sam yang memperhatikan Arti dan berniat untuk mendekatinya. Saat Arti beranjak dari Stevenson, Sam segera menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Namun Arti tidak terlalu tertarik kepadanya. Tiba-tiba Stevenson memberitahu Arti dari balik jendela bahwa April sedang bertengkar dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Arti langsung mencari April dan meninggalkan Sam begitu saja. Melihat Arti datang, pacar April yang bernama Brady malah menghinanya. Arti pun mencoba mengajak April pergi dari situ.
Namun April justru mengusir Artie, sehingga ia terpaksa pergi. Saat Artie merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena merasa pengecut, Stevenson kembali menghampirinya. Artie pun meminta sebatang rokok kepada Stevenson. Beberapa jam kemudian, Artie melihat April tergesa-gesa keluar. Ia segera menghentikan April dan memintanya bercerita. April pun menceritakan keburukan Brady dan Artie menyadari bahwa jaket April dibawa Brady. Dalam keadaan mabuk, Artie langsung memutuskan untuk menemui Brady untuk meminta jaket April kembali. Brady. Stands for Brady. Just give me the jacket, asshole. Look him up, Brady. Okay, I'm gonna... Tidak lama kemudian di depan rumahnya, April merawat luka lebam di wajah Artie. Ia berkata bahwa Artie adalah satu-satunya pria yang tidak memperlakukannya seperti sampah. Dan karena terharu, April kemudian mempersilahkan Artie menciumnya jika Artie mau. Namun Artie mengatakan bahwa ia melakukan semua itu hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk mendapatkan ciuman April. April kemudian mengatakan bahwa ia dan keluarganya akan pindah keesokan paginya. Ia meminta maaf karena tidak memberitahukan hal ini sebelumnya, dengan alasan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. April kembali meminta Artie untuk menciumnya. Namun tiba-tiba ayahnya keluar, sehingga April hanya memberikan kecupan perpisahan di pipi seraya berbisik bahwa ia sangat mencintai Artie. Bertahun-tahun kemudian, Artie yang depresi karena ditinggal April kemudian mengisi hari-harinya dengan melakukan siaran radio amatir di rumahnya setiap malam, meskipun siaran radionya itu bahkan tidak memiliki pendengar. Setiap hari ia habiskan dengan bersantai dan membaca satu-satunya kartu pos dari April. Dalam kartu pos itu, April bercerita tentang perasaannya yang terkekang tinggal di tempat tinggalnya yang baru, dan dia yakin bahwa suatu hari nanti Artie akan datang menjemputnya. Suatu malam saat makan malam, ayah Artie memaksa Artie untuk pergi ke psikiater agar ia bisa move on, sehingga keesokan harinya, Artie menemui seorang psikiater yang bernama Dr. Lyle. Artie menceritakan hal-hal aneh yang dilihatnya dalam mimpi. Mendengar cerita Artie, Dr. Lyle bertanya, apakah Artie pernah mengalami patah hati yang membuatnya trauma? Pertanyaan itu membuat Artie yang awalnya bercerita banyak, kemudian tiba-tiba terdiam. Malam harinya, Artie menemui kakeknya untuk mencurahkan isi hatinya. Artie berkata bahwa ia tahu jika ia harus berubah, tetapi belum tahu bagaimana caranya. Kakeknya berkata bahwa setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Mengetahui jika Artie masih depresi karena kepergian April, kakeknya berkata bahwa hidup adalah tentang perjalanan. Ia menyarankan Artie untuk mulai menjalani hidupnya sendiri agar dapat menemukan hal-hal baru dan melupakan masalah yang selama ini menghantuinya. Keesokan harinya, Artie memutuskan untuk pergi meninggalkan orang tuanya. Ia beralasan bahwa usianya sudah 21 tahun. Artie berniat untuk mencari keberadaan April. Dan meskipun ayahnya mengatakan bahwa April belum tentu masih tinggal di rumah yang sama, karena kartu pos itu dikirim 3 tahun yang lalu. Namun Artie tidak peduli. Setelah berpamitan, Artie pun berangkat dengan mengendarai mobil milik kakeknya. Beberapa saat kemudian, ketika dalam perjalanan, saat ia sedang asik mengganti saluran radio, Artie dikejutkan oleh seseorang yang sedang memakan orang lain di tengah jalan. Artie kemudian mencoba bangkit dan pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, dari radio terdengar berita yang mengabarkan bahwa suatu virus telah menyebar dan menyebabkan jutaan orang terinfeksi hanya dalam hitungan jam. Pihak berwenang meminta warga yang selamat untuk segera menuju tempat penampungan darurat karena tidak aman untuk tinggal di rumah. Dalam kondisi terluka, Artie memutuskan untuk kembali pulang dengan berjalan kaki. Sialnya, orang yang dilihatnya di jalan tadi terus mengikutinya dan berusaha menyerangnya. Saat itu, Artie belum menyadari bahwa orang tersebut telah berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, ia sampai di rumah dan mendapati suasana rumah yang sangat sunyi. Merasa ada yang tidak beres, Artie mengambil tongkat baseball untuk berjaga-jaga dan perlahan memasuki rumah. Dan benar saja, ia melihat ada 2 zombie yang sedang memakan seseorang dan kemudian menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan kedua zombie itu, Artie merasa heran karena tidak menemukan keluarganya. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba orang yang dimakan oleh zombie tadi bangkit dan menyerangnya. Zombie itu sempat menggigit Artie, dan dalam keadaan panik, Artie berusaha mengobati lukanya sendiri. Setelah semua kejadian tersebut, Artie justru merasa bersalah karena mengira ia telah membunuh seseorang. Sesaat kemudian, ia menemukan kakeknya yang telah meninggal dengan bekas peluru di kepalanya.
Di sini Artie baru menyadari bahwa ia berada di tengah wabah zombie. Sadar akan hal tersebut, ia kembali teringat akan April sehingga ia berniat mencarinya dan berangkat menggunakan mobil ayahnya. Bersamaan dengan itu, telepon di rumahnya berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari April yang kemudian meninggalkan pesan suara. April mengatakan bahwa ia masih berada di rumah dan menunggu Artie datang untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, mobil Artie kehabisan bensin sehingga ia terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak jauh dari situ, Artie menemukan sebuah pesan yang bertuliskan bahwa ada sebuah gereja yang bebas dari zombie. Artie pun memutuskan untuk pergi ke sana. Namun di perjalanan, ia bertemu dengan seekor zombie yang sedang asik makan. Dan ternyata, zombie itu ternyata adalah Sam. Saat melanjutkan perjalanan, Artie hampir saja menghabisi seekor zombie yang dirantai. Ia melihat sebuah tenda dan mencoba membukanya, namun tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria yang bernama Jack. Artie menjelaskan bahwa ia sedang menuju sebuah gereja berdasarkan pesan yang dibacanya, karena ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mendengar penjelasan Artie, Jack menjawab bahwa yang terjadi adalah orang-orang telah berubah menjadi zombie akibat air minum yang dikontaminasi oleh teroris, tapi sebenarnya itu juga hanya spekulasinya saja. Setelah menyimpulkan bahwa Artie bukanlah ancaman, Jack mengizinkan anaknya yang bernama Regan keluar dari tenda. Melihat gadis cantik itu, Artie langsung salah tingkah sambil memperkenalkan dirinya. Artie kemudian bertanya, kenapa zombie itu tidak dibunuh? Mendengar pertanyaan itu, Regan mengatakan bahwa zombie yang dirantai tersebut sebenarnya adalah saudaranya, dan ia yakin jika suatu saat nanti vaksin untuk wabah ini akan ditemukan. Malam harinya, Artie menunjukkan luka di tangannya kepada Regan dan Jack. Melihat luka itu, Regan mengatakan jika saudaranya berubah menjadi zombie hanya dalam waktu singkat, sehingga ia berpikir jika Artie memiliki antibodi yang bisa melawan virus penyebab wabah zombie tersebut. Di tengah malam ketika mereka tertidur, mereka tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh, dan ternyata saudara laki-laki Regan telah terlepas dari rantai dan sedang menyerang Jack. Keesokan harinya, Artie dan Regan memutuskan untuk pergi ke gereja menggunakan kendaraan yang mereka temukan di jalan. Namun, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di gereja yang dimaksud. Di dalam gereja, terlihat beberapa orang yang selamat yang sedang berdoa. Tidak lama kemudian, muncullah seorang pendeta yang bernama Todd yang menyambut kedatangan mereka. Namun Artie agak bingung melihat pintu gereja yang tidak dibarikade karena hal itu tentunya akan sangat berbahaya. Sambil membuka bajunya, Todd mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pendeta, melainkan seorang pemburu zombie. Tujuannya adalah mencari orang-orang berani mati seperti Artie dan Regan. Ia sengaja membiarkan pintu gereja tidak dibarikade agar orang-orang di dalamnya menjadi umpan untuk menarik perhatian para zombie. Todd kemudian mengajak Artie dan Regan menemui rekan-rekannya. Di sana, Todd memberi instruksi kepada mereka untuk mengincar kepala zombie dan jangan sampai tergigit. Dan ketika salah seorang rekannya bertanya, bagaimana jika mereka tercakar? Namun, jawaban yang ia dapatkan justru sebuah peluru. Melihat ini, Regan langsung menutupi luka Artie karena ia tahu jika Todd adalah orang yang berbahaya. Ketika mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba muncul rekan Todd yang memperkenalkan diri kepada Artie. Dan ternyata, orang tersebut adalah Stevenson. Tentu saja hal itu membuat Artie senang bisa bertemu lagi dengan temannya. Namun pembicaraan mereka terhenti karena Todd mengajak mereka semua untuk segera memulai misi mereka. Beberapa saat kemudian, Stevenson mengajak Artie pergi ke suatu tempat untuk berbicara. Namun tiba-tiba Stevenson menodongkan senjata ke arah Artie karena ia telah melihat luka gigitan di tangan Artie. Artie mencoba menjelaskan jika luka itu didapatkannya beberapa hari yang lalu. Artie kemudian menunjukkan obat yang diperolehnya dari Dr. Lyle, dan ia berpendapat jika ia tidak tertular karena telah mengonsumsi obat tersebut. Dan ketika Stevenson hendak mengambil obat tersebut, tanpa diduga Artie langsung menyerangnya. Stevenson pun berkata bahwa ia percaya saat ini Artie memang tidak berubah menjadi zombie. Tetapi jika suatu saat ia sampai berubah, maka Stevenson tidak akan segan membunuh Artie dan meminta Artie melakukan hal yang sama jika terjadi sebaliknya. Malam harinya, Todd mengajak mereka ke sebuah kafe sambil membersihkan semua zombie di tempat tersebut.
Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai makan, Regan kemudian menyalakan musik dan mengajak Artie berdansa. Namun nahasnya, suara musik tersebut ternyata menarik perhatian para zombie di sekitar mereka yang langsung datang dan menyerang mereka. Dalam perjalanan, dengan rasa sesal karena tidak dapat menyelamatkan Regan, Artie berkata bahwa ia harus segera menemukan April. Keesokan harinya, ketika mereka sedang beristirahat, Stevenson bertanya kepada Artie, bagaimana jika April sudah menjadi zombie? Pertanyaan ini membuat Artie sedikit marah, karena ia sangat berharap bisa bertemu dengan April. Namun, Stevenson menjelaskan bahwa mereka harus bersiap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Beberapa saat kemudian, Stevenson merasa sakit perut dan meminta izin untuk pergi. Tapi setelah Stevenson pergi, tiba-tiba muncul seekor zombie yang ternyata adalah Brady alias mantan April. Stevenson kemudian datang dan buru-buru mengajak Artie untuk segera pergi karena ada lebih banyak zombie yang berdatangan. Beberapa saat kemudian di tengah perjalanan, mereka kembali terhenti karena ada seorang gadis yang berdiri di tengah jalan. Ketika mereka mencoba mengajaknya berbicara, ternyata gadis yang bernama Mary itu sudah tergigit zombie di tangannya. Dan ketika mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan kepada gadis itu, tiba-tiba Mary berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Sayangnya, akibat serangan barusan, Stevenson kemudian terkena gigitan. Stevenson yang merasa dirinya sudah terinfeksi, kemudian berniat mengakhiri hidupnya sendiri, namun Artie segera mencegahnya. Tapi tekad Stevenson sudah bulat dan meminta Artie untuk menghabisinya. No. Beberapa saat kemudian, Artie akhirnya sampai di rumah April, dan di sana ia langsung disambut oleh beberapa zombie. Dan akhirnya Artie menemukan April di dalam kamar. April terlihat sangat senang melihat kedatangan Artie. Namun belum selesai melepas rindu, tiba-tiba terdengar suara para zombie, sehingga mereka langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Setelah berhasil lolos dari kejaran zombie, Artie bercerita kepada April bahwa Dr. Lyle pernah memberinya obat eksperimen yang sebenarnya digunakan untuk obat depresi untuknya. Tapi, sepertinya obat itu memiliki efek samping, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang mungkin dapat mencegah flu. Namun, obat tersebut sekarang hanya tersisa satu saja, sehingga Artie kemudian mengajak April untuk segera mencari kamp pengungsian sebelum efek obatnya habis. Di dalam perjalanan, Artie kemudian menyerahkan jaket yang diambil dari zombie Brady kepada April, tetapi April justru membakar jaket tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah kamp pengungsian yang dikelilingi pagar tinggi. Setelah masuk, Artie menyerahkan obatnya kepada April dan memintanya untuk mencari Dr. Lyle. Ia juga meminta April untuk menceritakan pengaruh obat tersebut terhadap bekas gigitan zombie di tangannya. Dan di kamp tersebut, Artie akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Malam harinya, Artie menceritakan tentang khasiat obat tersebut, meskipun ia sebenarnya tidak mengetahuinya dengan pasti. Yang ia tahu, sejauh ini ia tidak menunjukkan gejala infeksi virus zombie, meskipun telah tergigit. Tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu camp mereka digedor-gedor. Tapi sialnya sang penjaga camp langsung membuka pintunya tanpa mengecek terlebih dahulu, karena ternyata suara itu berasal dari para zombie yang langsung menyerang. Melihat keluarganya dibantai dan dimakan oleh para zombie, Artie berusaha sekuat tenaga melindungi April. Namun ternyata efek obatnya telah hilang, sehingga Artie kini perlahan menunjukkan gejala infeksi zombie. Melihat itu, dengan berat hati April terpaksa harus membunuh Artie. Beberapa saat kemudian, setelah kejadian barusan, April melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Dr. Lyle.